it starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, cause I just try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So one, three, didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just for watching you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AN Banzai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Saya dari kelas 3G D4 Manajemen Pemasaran, absen 19. Oh iya, saya mengikuti anjuran pemerintah loh untuk tetap di rumah, melakukan aktivitas di rumah, stay at home. Untuk teman-teman semua, jaga kesehatan ya. Jangan lupa physical distancing dan stay at home. Nah, dengan adanya video ini, saya akan mengulas bagaimana apa yang terjadi saat ini karena pandemi COVID. Apa yang berubah pada pasar, lalu apa yang dirasakan oleh produsen atau penjual, dan juga apa yang dirasakan oleh konsumen. Nah, sebelum kita mengulas secara bersama, saya akan memutarkan video dari Sebastian Giorgio tentang efek yang terjadi karena pandemi COVID untuk e-commerce maupun untuk stock market. Berikut ulasannya. Terima kasih. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic. So if you're watching my video, you probably already know about COVID-19, or more widely known as the coronavirus. If you don't know, welcome to my channel and welcome to the internet. Basically, there's a virus that came from Wuhan, China, and then started to make its way across the whole world, and now it's actually becoming a pretty big problem in Europe, specifically Italy, and in the United States. In this video, I'm going to be bringing you guys the most accurate information, time that I'm recording this, which is March 11th, and then I'm also going to be talking about how the coronavirus affects e-commerce, and dropshipping and Amazon FBA. And I actually was able to get on calls with e-commerce experts Jason Wong, who curates his own products, and Melissa Vong, who runs multiple Amazon FBA companies, who also curates her own products. Jason gets his products from China and has a supply chain from China. Melissa has a supply chain from China and within the USA. So I got their perspectives on how they think that this will affect their supply chains and what they've done to prepare it. And hopefully they've given some information that can help people watching this video if you guys are also running e-commerce businesses. And I was actually able to talk to some of my connections in China because I have someone in China. Ya, itu tadi video tayangan dari Sebastian Giorgio. Memang kita tidak selesaikan sampai video habis karena durasi waktu. Sedikit saya ambil kutipan dari Sebastian Giorgio bahwasannya Sebastian Giorgio melakukan riset untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini saat adanya pandemi COVID. Dan juga dia melakukan wawancara terhadap dua temannya untuk mewakili dari Cina, yaitu untuk Asia, dan juga dari Amerika untuk mewakili Eropa maupun Amerika Serikat yang terjadi saat ini adanya COVID-19 ini. Memang banyak faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh COVID-19 dan semuanya berimbas. Ada yang positif dan ada pula yang negatif. Tetapi kita tidak boleh optimisme kita tidak boleh hilang begitu saja dengan ada ini. Pasti ada hikmah di balik semua ini, dan kita bisa mengambil kesimpulan untuk bagaimana kita membuat optimisme baru untuk berkarya maupun berwirausaha selayaknya sebelum adanya COVID dan bahkan lebih baik ke depannya. Nah, untuk itu saya akan mengulas untuk apa yang dirasakan di pasar, yang berubah di pasar untuk konsumen. Yang pertama untuk konsumen saat ini sudah sedikit merubah dan lebih percaya untuk adanya e-wallet. Nah, kenapa? Karena masyarakat Indonesia sendiri khususnya itu masih lebih mempercayakan pada uang cash maupun dengan ribet untuk bertransaksi ATM. Padahal adanya e-wallet itu memudahkan dari konsumen maupun penjual untuk bisa bertransaksi. Tetapi masih banyak konsumen atau masyarakat Indonesia itu masih kudet dan tidak tahu dan tidak percaya pada aplikasi tersebut maupun e-wallet tersebut. Nah, yang pertama adalah perubahan sistem pembayaran yang dialami oleh konsumen.
Dan yang kedua, adanya panic buying. Nah, istilah ini muncul saat ini. Sebenarnya istilah ini sudah lama ada, tetapi istilah ini muncul saat adanya pandemi Covid saat ini, yaitu masyarakat berburu untuk sebanyak mungkin menyimpan cadangan makanan ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan untuk disimpan di rumah. Mereka berbondong-bondong membeli peralatan yang ada, maupun sampai sekarang kemarin adanya masker, hand sanitizer yang begitu mahal, itu mereka beli. Nah, itu apa yang berubah di pasar saat ini dari sisi konsumen. Yang ketiga, adanya pembelian yang secara terus-menerus, yaitu dengan adanya stay at home atau himbauan di rumah saja tanpa mengurangi aktivitas, masyarakat Indonesia banyak yang dia masih tetap bertransaksi secara online untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Semisal dalam suatu e-commerce memberikan diskon tertentu, konsumen tertarik, dia akan membeli dan dia akan menginvestasikan uangnya untuk dibelanjakan untuk dapat ditukar dengan barangnya. Nah, sekarang adanya work for home maupun ada stay at home itu menambah dari yang dulunya sedikit, sekarang lebih banyak untuk pembelian secara online, dan masyarakat sudah merubah untuk pembelian, bahkan untuk makanan saja mereka sekarang ya karena memang adanya himbauan tidak boleh keluar, akhirnya banyak membeli pada aplikasi GoFood, lalu ada juga dari GrabFood dan sebagainya. Itu yang mereka andalkan saat ini. Yang keempat, dari sisi konsumen, yaitu adanya pembatasan atau pengurangan dari pembelian. Nah, kenapa kok tadi saya menyebutkan bahwasanya di situ ada pembelian yang dari online. Oke. Nah, untuk pembelian yang pembatasan ini, karena dengan adanya Covid ini semua harus bisa meratakan. Jadi bukan hanya menguntungkan dari diri pribadi, tapi kita juga harus melihat sisi kemanusiaan kita. Bagaimana pembatasan ini berlaku untuk saudara-saudara kita agar dapat mendapatkan apa yang mereka juga butuhkan selain kita. Nah, ini menurut saya yang banyak berubah dan sedang berubah pada saat adanya pandemi Covid saat ini. Memang banyak sisi negatif di semua hal, tetapi tidak mengurangi rasa percaya diri saya dan optimisme. Masih banyak hal-hal positif loh yang bisa kita lihat dari adanya pandemi Covid. Mulai saat ini kita lebih peduli dengan lingkungan, menjaga kebersihan, itu dari segi pribadi. Untuk segi e-commerce atau dari segi perekonomian, kita sekarang lebih mempercayakan investasikan uang untuk kita salurkan ke e-wallet ataupun pada aplikasi-aplikasi berbayar untuk kita belanjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Lalu yang kedua, dengan adanya Covid saat ini, apa yang berubah pada penjual? Untuk penjual atau pelaku bisnis, memang saat ini adalah mereka sedang merugi. Tetapi banyak juga yang mengambil keuntungan pada saat ini. Yaitu yang pertama adalah mereka menaikkan harga semaksimal mungkin untuk mendapat hasil yang maksimal. Contohnya, mereka menjual barang-barang yang saya katakan adalah barang yang mendadak, bukan musiman, tapi mendadak dibutuhkan saat ini. Mereka menyetok barang tersebut, mereka membeli secara ulang atau reseller, dia membeli pada produsen yang besar. Contohnya masker, membeli kepada produsen masker, dia beli sejumlah berapa box, langsung dia menjual lagi kembali dengan menaikkan harga. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini. Mereka mengambil keuntungan di balik adanya musibah tersebut. Tapi itu sah-sah saja bagi para penjual. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan rasa kemanusiaan kita. Lalu yang kedua adalah adanya penjualan-penjualan di e-commerce maupun penjualan-penjualan secara fisik ini mulai berkurang. Kenapa? Karena para penjual, khususnya yang penjual dari sektor rumahan, mereka akan mengurangi penjualan mereka.
semisal yang contohnya dia menjual ini keripik tempe. Nah, keripik tempe yang semulanya dia memproduksi dalam satu hari sekitar 5 kilo atau bukan 5 kilo ya, 50 kilo contohnya. Sekarang mereka menurunkan omsetnya untuk 20 kilo untuk sampai menutup target dari uang mereka kembali atau BEP mereka. Nah, ini yang sedang yang banyak dirubah karena para penjual juga mencari optimisme bahwasanya ya saya harus memutar otak saya untuk bagaimana menjual barang dagangan saya lebih murah. Lalu yang ketiga adalah banyak yang menjual untuk dari segi paket. Nah, mulai dahulu sih sebenarnya sudah banyak ya, tetapi saat ini lebih marak. Seperti contoh yang saya contohkan adalah tetap seperti masker, hand sanitizer, mereka menjual dalam bentuk paket. Mereka menggandengkan dua hal tersebut yang saat ini sedang dibutuhkan untuk dijual kembali dengan harga yang mereka sudah tentukan. Lalu yang keempat, dengan adanya COVID-19 ini, untuk penjual-penjual atau pelaku bisnis ada yang memang mereka merugi atau gulung tikar. Karena ya bagaimana kalau tidak gulung tikar, karena omset yang diterima dengan biaya harian yang mereka keluarkan itu tidak sebanding. Nah, tetapi tadi sudah saya contohkan, mereka memutar otak dengan menurunkan penjualan mereka, menurunkan produksi mereka. Itu sudah dilaksanakan, tetapi banyak juga yang dia akhirnya gulung tikar karena terkikis oleh penjual-penjual yang besar atau retailer yang besar, dan akhirnya mereka merugi dan gulung tikar. Nah, itulah ulasan dari saya menurut pandangan saya dan juga hasil pengamatan saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Keep watching dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.